Hello Teknolovers, tahu nggak sih ternyata di Indonesia juga memiliki panglima di luar Kesatuan Resmi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Diketahui panglima ini mempunyai pengaruh dan diyakini pengikutnya memiliki kesaktian yang luar biasa. Tanpa berlama-lama, yuk kita ulas penjelasan mengenai dua sosok panglima perang non-militer yang diketahui saat ini memiliki pengaruh besar dan sukses menggalang banyak prajurit di luar Kesatuan Resmi Tentara Nasional Indonesia. Berikut ini. Panglima Jila. Sosok Panglima Jila sudah tidak asing lagi bagi warga Kalimantan Barat, bukan? Panglima Jila atau Pangalangok Jila ini merupakan pemimpin pasukan besar Pasukan Merah Tario Borneo Bangkule Rajakang dari suku Dayak Kanayatan yang cukup disegani di tanah Kalimantan. Dia berasal dari Toho Kalimantan Mempawah, tepatnya di desa Sambora, Kalimantan Barat. Dilansir dari nasional.okezon.com, Panglima Jila ini lahir dengan nama Agustinus Jila. Panglima Jila yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya ini. Lahir pada tanggal 19 Agustus 1980 di desa Sambora Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Diketahui Panglima Jila ini adalah seorang anak keturunan Panglima, yang dimana sosok sang kakek juga merupakan seorang Panglima di zaman kerajaan dulu. Walaupun tidak memiliki postur yang besar, Panglima Jila memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Memang ya, aura kepemimpinannya luar biasa. Banyak hal yang diperjuangkannya, salah satunya menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, ia mampu menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal ini mengapa menjadi pembeda antara Panglima Jila dengan Panglima sebelumnya. Tak hanya itu, pasukan Jila ini mendapat banyak antusias dari warga, hingga keanggotaannya mencapai lebih dari 15.000 anggota. Diketahui pasukan Merah Dayak ini merupakan sekumpulan orang yang setia kepada Pancasila dan NKRI, serta anti-radikalisme. Di tahun 2022 lalu, pasukan Dayak ramai diberitakan setelah meminta pihak kepolisian menindaklanjuti kasus Edi Mulyadi atas pernyataannya menyebut Kalimantan sebagai tempatnya jin buang anak. Selain itu, pasukan Merah Dayak juga meminta mantan caleg PKS itu untuk datang ke Kalimantan dan meminta maaf langsung kepada rakyat Kalimantan dan juga akan memberikan Edi hukuman adat. Selama ini banyak masyarakat yang salah kaprah dan tidak paham dengan pasukan Merah Dayak di pelosok Borneo ini. Padahal salah satu organisasi suku Dayak ini memiliki struktur dari ketua DPD hingga pengurus di tingkat kecamatan. Selain itu, pasukan Merah Dayak itu memiliki kemampuan berhubungan dengan leluhur suku Dayak yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Belum lama ini, pria bertato ini pernah viral usai mendatangkan Presiden Joko Widodo dalam acara adat suku Dayak Bahau PM Bide Bahana Tario Borneo Bangkule Rajakang atau Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Rajang Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022 lalu. Bagaimana tidak, jelang pengawalan ketat pasukan pengamanan Presiden Joko Widodo dengan penuh percaya diri meminta agar anggotanya, khususnya yang masih berusia muda, diberikan jalur khusus untuk bergabung dalam kepolisian dan militer TNI. Bukan tanpa alasan Jila bisa seberani itu. Pasalnya Jila sendiri memiliki pengaruh yang sebanding dengan Panglima Pemimpin Komando Daerah Militer. Dilansir dari berbagai sumber, Panglima Jila ini disebut-sebut memiliki 40.000 pasukan tempur yang terlatih menggunakan berbagai jenis senjata tradisional, seperti parang, panjang khas Dayak, tombak, panah, dan sumpit. Di samping itu, memang Panglima Jila memiliki kepandaian mengobati, menolong, serta memulihkan orang yang sakit. Ia juga menjadi penghayatan mediator yang dipercaya untuk menaikkan doa dan menyampaikan permohonan kepada Jubata atau Tuhan. Tidak sembarangan loh, hanya orang-orang terpilihlah yang dapat melakukannya, dan salah satunya adalah Panglima Jila. Bicara soal kekuatan, Panglima Jila kebal dari senjata tajam. Ini terbukti dalam beberapa kesempatan kemampuannya itu ia tunjukkan dengan melakukan atraksi menyayat tubuhnya dengan mandau. Benar saja di tubuhnya tidak terdapat goresan ataupun luka. Sebagai seorang pemimpin, Panglima Jila sukses mengangkat adat, tradisi, dan budaya Dayak agar dicintai para generasi muda. Dengan demikian, keberadaan suku Dayak dapat terjaga dan terlestarikan. Tak hanya itu saja, diketahui Panglima Jila dan anggotanya juga dikenal tidak punya tendensi dalam politik kekuasaan, di mana Jila dan anggotanya tidak unjuk kekuatan sembarangan, bahkan menyerang kelompok atau suku lainnya.
Jila dalam pidatonya mengaku jika dirinya adalah bagian dari Indonesia dan ia juga mengaku pada November lalu pihaknya mendukung Jokowi dan sudah menganggap presiden sebagai raja. Panglima KKB. Sementara itu, pria yang satu ini tidak kalah dengan Panglima TNI ataupun Panglima Jila yang berpengaruh di suku Dayak. Kalau Egyanus Kogoya tak kalah berpengaruhnya di Enduga, Papua. Dilansir dari pemberitaan media, Egyanus Kogoya bahkan sejak usianya 23 sudah didaulat sebagai seorang panglima perang di Enduga, Papua, sebuah kelompok bersenjata. Bagaimana tidak, Egyanus Kogoya yang mengklaim sebagai pejuang kemerdekaan Papua memang pemuda yang tidak biasa. Diketahui ia juga adalah anak dari seorang tokoh OPM yang kini telah wafat bernama Daniel Yudas Kogoya. Berbeda jauh dengan Panglima Jila Kalimantan, Egyanus sejak kecil sudah familiar dan akrab dengan senjata api. Ia memiliki ideologi untuk mengeluarkan Papua dari NKRI, di mana itu membuat ia acap kali terlibat konflik dengan anggota TNI dan Polri. Dilansir dari sejumlah laporan media, pemimpin KKB yaitu Egyanus Kogoya memang kerap kali beraksi di Enduga. Itu terbukti pada Sabtu 13 Juli tahun 2021. Aksi kelompok ini menyebabkan dua anggota dari TNI dari Yonif 751 VJS terluka setelah terlibat insiden baku tembak. Diketahui dua anggota TNI adalah Letu Inf Sukma Panunjang dan Praka Abdul Hamid. Tak hanya itu, Egyanus Kogoya juga pernah terlibat dalam kasus penyeludupan dan perampokan senjata api dan amunisi. Yang terbaru pada pertengahan tahun 2022, Egyanus dilaporkan terlibat aksi perampasan senjata api dari anggota Brimob di Papua dan juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam penyeludupan senjata kala itu dan seorang agen dari kelompoknya diduga tertangkap dalam sebuah razia. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal yang dilansir dari suara.com mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari anggota Propam Polres Yalimo, di mana mencurigai seorang dengan kendaraan roda 2, kemudian melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang melintas dari arah Jayapura menuju Wamenan di sekitar pos Yalimo. Dari tangan pelaku yang berinisial AN, polisi menemukan 2 buah jergen yang berukuran 5 liter berwarna hitam, berisikan ratusan amunisi tajam dan juga ditemukan senjata api pistol dengan jenis PM, serta ada juga 2 magazin amunisi jenis V2 Sabhara dan magazin jenis SS1. Dari penangkapan AN yang setiap hari bekerja sebagai PNS di Kabupaten Enduga ini, diduga barang tersebut untuk kelompok Egyanus. Itu masih dugaan ya, bisa juga nggak benar kan ya? Dan untuk dari segi pengaruh dan kekuatan Egyanus Kogoya memang tidak memiliki pasukan banyak seperti Panglima Jila, yang dimana Egyanus Kogoya hanya memiliki kurang lebih 50 anggota. Hanya saja Egyanus Kogoya tidak bisa dianggap remeh, dan karena aksi-aksi yang dilakukan, ia sangat disegani oleh kawan dan lawannya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai Panglima Jila dan Panglima KKB. Menurut Teknolovers, siapa yang paling berpengaruh dan patut diacungi jempol? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!